Hai teman-teman, apa kabar? Salam jumpa lagi di vlog WB Kembara. Teman-teman, pada malam hari ini sekitar pukul 9 malam saya berada di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Nah, saya akan menuju ke pusat kue subuh Pasar Senen yang terkenal itu ya. Nah, saya dapat info bahwa pasar kue subuh itu sudah pindah lokasi. Jadi yang semula itu ada di area parkir di blok 345 itu sekarang akan dipindah ke tempat yang baru, yaitu di blok 1 dan 2. Saya penasaran, ingin tahu seperti apa kondisi kue pasar subuh Senen yang sudah pindah lokasi ini. Ayo ikuti liputan WB Kembara sampai habis ya. Nah, ini ada di daerah kawasan Senen, masih di situ ada pertigaan inilah. Ini sekarang saya belok ke kiri menuju ke Jalan Raya Pasar Senen. Nah, itu dia sebelah kiri. Sebelah kiri itu adalah blok 1 dan 2 tempat pasar kue subuh berada. Nah, ini dia area parkir lantai 1 Senen Jaya blok 1 dan 2 adalah lokasi pasar kue subuh Senen. Nah, ini karena hari ini adalah pembukaan perdana perpindahan ke pasar kue subuh Senen, maka disambut dengan ada pintu gerbang, semacam gerbang begitu, dan juga ada tenda-tenda. Kebetulan pada malam hari ini turun hujan rintik-rintik di daerah Jakarta Pusat, dan sekarang saya menuju ke pusat perbelanjaan Senen Jaya. Senen Jaya ini dulu pernah terbakar hebat, habis semuanya. Sekarang direvitalisasi lagi menjadi bangunan baru 3 lantai. Oh ya, sebelumnya saya mohon kesediaan teman-teman untuk klik like, share, subscribe, serta komennya. Dan jangan lupa untuk tekan lonceng notifikasinya supaya tayangan vlog WB Kembara tetap hadir dan memberikan info yang terbaik. Nah, ini dia kondisi interior pusat perbelanjaan Senen Jaya blok 1 dan 2. Ada 3 lantai. Belum dibuka, dan ini adalah jalur untuk menuju ke pasar Senen subuh yang terkenal itu. Nah, di sebelah sana juga ternyata ada pintu masuk juga dari arah Jalan Senen Raya. Nah, ini sekarang ada musik live sedang menghibur para tamu yang datang pada malam hari ini. Karena malam ini adalah malam perdana pasar kue subuh Senen dibuka. Pasti ada banyak yang bingung dengan lokasi pasar Senen subuh yang baru ini, terutama bagi para customer lama yang biasa kulaan atau membeli untuk dijual lagi. Pasti akan bingung karena dia sudah punya penjual langganan ya, penjual kue langganan yang biasa dia beli untuk dijual lagi di tempat lain. Nah, ini ternyata di lorong ini sudah banyak penjual pasar kue subuh ya. Banyak sekali jenis snack, kudapan, makanan-makanan ringan yang dijual di lorong ini ya, sudah dibuka ternyata di sini. Saya belum tahu lokasi yang baru di mana, katanya sih di tempat parkir. Tapi di sini sudah banyak tempat digunakan untuk berjualan juga. Artinya sudah meluber ya, belum apa-apa sudah meluber. Nah, ini dia aneka kue yang bisa dibeli. Harganya bervariasi, ada yang 1.500, ada yang 2.000, 2.500 sampai 3.000 gitu ya. Tapi nggak ada yang sampai lebih dari 5.000. Jadi memang variasi harganya seperti itu karena nanti kue itu juga akan dijual lagi atau dikonsumsi untuk acara pesta, arisan dan lain-lain, atau untuk kebutuhan lain-lain atau untuk kebutuhan kita sendiri ya. Ada sih yang jualan 1.000-an. Itu yang di tempat lama saya pernah lihat, tapi saya belum pernah mencoba rasanya seperti apa. Cuma saya pernah mencoba yang harga 2.000-an juga ya, memang boleh dikatakan ada harga ada rupa ya. Kita tidak bisa mengharapkan apa rasanya itu enak sekali, itu enggak juga.
karena beda ya. Jadi kalau misalnya kita beli kue di toko-toko kue terkenal, harganya itu kan ada yang kayak lemper itu kan ada sampai 7.500, ada yang sampai 10.000, tapi memang rasanya memang enak sekali gitu. Nah kalau ini ada sih lemper yang harganya 2.000, tapi ya dagingnya sedikit terus terang aja. Jadi ya rasa juga standar seperti itu, tapi dagingnya sedikit. Anda menuju lokasi kue subuh area parkir lantai 1. Nah ini ternyata jalurnya itu menyatu ya, antara jalur kendaraan roda 4 maupun roda 2 yang akan parkir di gedung parkir ini, dan juga lalu lalang orang-orang yang mau berjualan atau mau membeli gitu ya. Jadi satu di sini. Jadi tidak ada jalur khusus. Nah ini mereka yang saya nggak tahu mereka ini sudah membeli untuk dijual lagi ke tempat lain atau mereka berdagang di sini. Unik dalam arti meluber ya sampai di trotoar ini ya. Nah ini dia lokasi pasar kue subuh Senen yang baru. Tempatnya memang bagus ya, terang benderang. Jadi penjual tidak perlu menambah lampu-lampu tambahan. Beda dengan yang di parkir tempat lama yang di blok 345 itu kan mereka menambah sendiri lampu-lampu penerangan. Kalau ini penerangan sudah ada. Cuman jalurnya sebentar ya, aku lihat di sini sempit sekali ya. Sempit dalam arti ya memang ini lebarnya saya pikir cuma 1 meter ya. Jadi kalau untuk perpasan itu sangat pas sekali. Jadi kita mesti hati-hati ya kalau teman-teman akan ke sini, harus waspada dengan pencopet. Jadi kita harus waspada, kita harus simpen betul dompet kita, HP kita ya. Karena kalau misalnya kita lengah, siapa tahu ya ada yang jahat terhadap kita. Nah ini tempat para penjual kue subuh Senen di tempat yang baru. Nah di sana itu ada lift barang. Tambah sengsara. Jadi kalau mereka dari tempat bongkar muat barang, mereka langsung bisa menggunakan lift barang ini. Nah ini ada yang belum jualan, ada beberapa meja yang masih kosong. Posisi sekarang ini pukul 9 lebih, hampir jam setengah 10, memang sudah ramai. Jadi pasar kue subuh ini mulai buka itu dari jam 6 sore tadi. Menjelang maghrib itu mereka sudah mulai persiapan untuk menata tempat dagangan. Sudah banyak yang mendistribusikan barang-barangnya di sini, jualannya di sini. Terus kemudian ini akan berlangsung sampai dengan nanti pagi jam 7, jam 8 itu masih ada yang buka. Kalau yang di tempat parkir lama ya, yang di blok 345 itu jam 7, jam 8 masih ada yang berjualan. Entah yang di sini nanti ya seperti apa, tapi yang jelas pada pukul hampir setengah 10 ini sudah banyak pembeli yang datang. Pembeli juga pasti bingung karena mungkin tempat penjual langganan itu sudah berpindah posisi, jadi mereka harus mencari-cari. Kondisi jalan seperti ini sempit, lebarnya cuma 1 meter, dan juga yang saya kurang begitu nyaman adalah tempat ini pengap. Dalam arti sirkulasi udaranya itu tidak lancar. Hanya ada beberapa titik kipas angin di atas ya, ceiling fan di atas yang tidak merata, hanya di beberapa titik itu. Tapi udaranya di sini pengap karena sirkulasi udaranya menurut saya kurang lancar. Beda dengan di tempat yang lama yang di blok 345 itu memang ceilingnya tinggi ya, langit-langitnya tinggi sehingga nyaman sekali. Jadi kita nggak merasa gerah ya.
Dan juga yang menjadi perhatian saya adalah bau debu, bau proyek itu masih terasa. Nah, ini ada aneka kue yang dijual, dijajakan pada malam hari ini. Sudah mulai rame. Ini juga ada tempat penjualan kemasan, tempat kemasan berupa plastik ataupun kardus. Teman-teman kalau misalnya ingin membeli kue di sini dan juga ingin mengepak lagi, jangan khawatir. Ini ada tempat penjual wadah berupa dus atau plastik yang bisa kita kemas lagi kalau misalnya kita mau jual lagi atau mau kita gunakan untuk snack wisata gitu ya, atau untuk rapat dan segala macam, dimana kita bisa membeli kotaknya di sini dan kita bisa menata sendiri kue-kue yang akan kita sajikan pada saat nanti akan meeting gitu ya. Harganya bervariasi antara 1.500, 2.000, 2.500. Ini tempat penjual gorengan yang biasanya di ujung di tempat kita mau masuk ke dalam, ini ternyata ada di sini. Kini ada yang jual bakso di sini. Jadi ini adalah tempat istirahat. Jadi mereka yang sudah berjualan atau mereka yang membeli, mungkin kalau lelah atau haus, nah itu bisa nangkring di situ tuh, di tempat makan itu. Nah, ini dia aneka kue ada di sini. Mbak, donatnya berapa nih Mbak? Donat apa ini? Bukan kentang. Ini juga, ini berapa ini? 3.000. Isinya kacang. Semuanya 3.000-an. Dulu jualannya sebelah mana sih Mbak? Dulu jualannya sebelah mana sih? Yang di dalam atau yang di luar? Dia Blok 5 di luar, tapi bukan di lorong itu, bukan. Iya tahu, aku pernah ke sana. Cuma sekarang bingung tempatnya. Ini Pandan ya? Ini satu. Ini satu. Sama ini. Berapa itu? Ibu, harganya 2,5. Menurut saya nih worth it ya, Ibu. Enak. Ada kue basah, ada kue kering. Kalau yang kue basah tentunya tidak bisa tahan lama, paling bertahan sampai dengan nanti malam ya. Tapi kalau yang kue-kue yang di oven itu, kue roti itu mungkin bisa sampai 2 hari. Nah, ini ada kue-kue lucu. Nah, di sebelah sana itu ada meja-meja yang belum terisi ya oleh beberapa penjual ya. Ada kue favorit saya ya, dia itu bukanya baru jam 10-11 malam. Kalau nggak salah namanya Maharani. Itu memang enak sih kuenya. Agak mahal, sekitar 5.000-an, tapi enak. Ya artinya kita bandingkan dengan kue yang terkenal itu kan harganya sudah 15.000-an ya harganya ya. Nah, ini 5.000 gitu. Ya worth it lah. Mas, ini kuenya berapa sih Mas? Ini kayak gini. Nah, ini 80.
Nah bulat 60. Ini 80. Nah ini yang menata jajan pasar ditampah-tampah begitu. Yang mendapatkan kritikan dari teman-teman penonton Wibi Kembara, katanya nggak pakai sarung tangan. Memang sih mereka nggak pakai sarung tangan pada waktu menata kue-kue basah itu ya. Ini dia aneka kue basahnya dan juga ada risol, ada pastel. Terus kemudian juga ini ada aneka lemper. Harganya 2.000, 2.500 begitu ya. Ini terlalu sumpek menurut saya. Nah ini dus-dus ini belum dibongkar. Ini isinya adalah makanan-makanan ya. Nah sekarang saya akan melihat situasi di tempat lain. Ini berseliweran antara orang yang akan ngedrop barang dengan kendaraan yang turun dari lantai tempat parkir. Nah ini adalah Atrium Senen. Atrium Senen itu sebelah kanan saya itu. Ternyata bersebelahan dengan Pasar Kue Subuh Senen. Bersebelahan dengan Senen Jaya yang terbakar total pada waktu itu beberapa tahun yang lalu. Terus kemudian sekarang direvitalisasi lagi menjadi gedung baru seperti ini. Gedungnya belum diresmikan, cuman Pasar Kue Subuh sudah berlokasi di sini. Lokasi yang lama akan direvitalisasi tempat parkirnya karena memang kondisinya sudah kumuh sekali. Kalau teman-teman ingin ke Pasar Kue Subuh Senen bisa dilakukan dengan beberapa cara. Satu adalah menggunakan bus Transjakarta, tapi cuma terbatas. Bus Transjakarta itu cuma sampai jam 10 malam ya. Kalau menuju ke Pasar Kue Subuhnya mungkin bisa, tapi pulangnya terpaksa harus menggunakan kendaraan lain. Atau menggunakan ojek online bisa juga, atau menggunakan kendaraan bermotor roda 2 sendiri, atau juga menggunakan mobil, juga bisa mobil sendiri, atau menggunakan taksi. Tempat parkirnya sekarang lebih mudah, lebih nyaman karena dia punya tempat parkir sendiri di gedung parkir ini, di area ini. Nah teman-teman nanti tinggal turun aja ke Pasar Kue Subuh yang ada di lantai 1 di blok 12 Senen Jaya. Nah ini adalah tempat parkirnya. Nah ini ada di lantai parkir di lantai 2 ya, di lantai 2 ini tempat parkirnya. Juga ada orang yang jual kopi, teh, minuman atau kudapan lain ya bagi mereka para penjual atau pembeli yang ingin istirahat. Ini adalah tempat parkir, jadi teman-teman bisa parkir di sini. Cuman sayangnya kita mesti harus berbarengan dengan mereka yang akan bongkar muat. Jadi bongkar muat barang makanan itu dilakukan di tempat ini ya. Nah ini dia mereka yang distribusi dari parkir di lantai 2 menuju ke lantai 1 menggunakan rem yang bentuknya melingkar. Ini adalah tempat bongkar muat. Nah itu kan kelihatan ada dus-dus. Saya pikir dus-dus ini apa ya? Kok ini kok orang kok jualan mie instan ya malam hari, pada malam hari ini. Ternyata dus-dus ini adalah hanya dusnya saja yang dus mie instan, tapi dalamnya adalah kue-kue ya, roti, kue, snack. Nah ini mereka yang entah ini sudah membeli di bawah kemudian akan diangkut lagi, atau mereka lagi ngedrop barang untuk dijual di lantai 1 ya. Ini ada juga bajai yang masuk ke sini. Mereka memuat, oh berarti ini mereka beli di tempat ini, akan dijual di tempat lain. Nah, ini dia dus-dusnya, dus-dus mie instan yang ternyata berisi snack, roti, kue. Tempat bongkar muat Kue Subuh Senen di malam hari ini sekitar hampir pukul 10. Nah sekarang saya akan mencoba untuk melihat situasi di lantai atap, di rooftop. Ada apa di rooftop ya? Ini ada rem melingkar, pencahayaannya bagus.
Nah itu dia, di sana itu adalah rooftop tempat parkir juga, cuman kondisinya gelap ya, menurut saya gelap, penerangannya kurang kalau menurut saya. Tapi ini campur juga, jadi antara mobil pribadi dengan mereka yang akan bongkar muat menjadi satu. Nah ini dia kelihatan situasi rem berupa jalur melingkar, rem melingkar yang menghubungkan area parkir di lantai bawah, lantai 1, lantai 2, dan lantai rooftop. Dan ini bercampur antara mereka yang akan berjalan kaki menuju ke lokasi tempat pasar kue subuh berada, atau mereka yang akan menuju ke tempat parkir menjadi satu persatu ya. Jadi memang agak repot, agak bukan membingungkan, tapi kita mesti hati-hati karena kita bersama dengan jalur kendaraan mobil maupun motor yang akan menuju ke lantai parkir atau yang mereka yang akan keluar dari tempat parkir. Ramai sekali pada malam hari ini. Saya tidak bisa membayangkan apakah nanti mendekati jam 12 atau lepas dari jam 12 juga akan tetap ramai. Tapi memang tetap ramai sih. Saya pernah yang sampai dengan jam 12 pada waktu di tempat parkir lama di blok 345. Kemudian juga menjelang subuh pun juga masih ramai. Situasi pasar kue subuh Senen pada malam hari ini, pembukaan perdana pindah lokasi dari tempat parkir lama di blok 345 menuju ke gedung Senen Jaya di blok 1 dan 2. Saya akan menuju lagi ke tempat semula di lantai 1, tempat parkir gedung Senen Jaya blok 1 dan 2. Mereka berjualan dari mulai pukul 6 sore tadi sampai dengan nanti pagi jam 7 sampai jam 8. Setelah itu tempat ini akan berubah menjadi tempat parkir seperti biasa. Jadi dua fungsi ya, kalau siang adalah menjadi tempat parkir, kalau malam digunakan untuk berjualan kue subuh Senen. Ini 6.500.
Jika Ambon mini berapa sih ini satuan? Apaan ini? Ini ada yang 2000, ada yang 1000. Yang 2000 yang mana? 2000 yang ada kejunya. Oh ini. Ini 2000, ini 1500 yang kecil ini. Yang pulau? Hah? 20 isi 49, ini yang 30, paling buah ada, kampa ada. Ini berapa? 30. Itu 30.000. Apa itu? Ya beli ya, ngomongin Pak. Kasusnya. Berapaan painya? 2000-an. Spesialis pai 2000-an. Pai susu. Bagaimana teman-teman? Sangat menarik bukan? Jadi teman-teman pas kebetulan di Jakarta atau kebetulan ingin membeli sesuatu buat saudara atau untuk meeting, snack meeting dan lain-lain bisa membeli kue subuh di Senen ini. Harganya bervariasi antara 1.500 sampai dengan 3.500, bahkan ada yang 4.000, ada yang 5.000. Sampai ketemu lagi dalam tayangan vlog WP Kembara berikutnya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih.